apa itu faedah-faedah dari makrifat ya. Kemarin sampai mana tadi? Masih ingat. Ya, kemarin tentang isim kunyah sama lakop ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati dan juga akal kita untuk menampung ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin memahami bahasa Arab dan memahami Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepertinya Ustadznya terlempar ya, Mbak? Sepertinya Kak. Iya. Mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemarin kita terakhir membahas tentang isim isyarah ya. Isim isyarah, kemudian alam. Isim isyarah itu kan adalah isim yang menunjuk atau mengisyaratkan. Ya, paling gampang seperti hadza, ini hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Nah, sebab ataupun motif dari apa namanya dari penggunaan isim isyarah itu ada apa namanya ada beberapa hal. Yang pertama litamyizihi akmala tamyizin bihadarihi fi dhihni sami hisan, untuk membedakan eh, isim itu untuk membedakan, benar-benar membedakan dari yang lain. Jadi benar-benar menunjuk ini loh, bukan yang itu, bukan yang sana, tapi yang ini, yang sini. Sehingga dengan isim isyarah itu si mutakalim atau si pembicara dia seakan-akan menghadirkan di benak ataupun di pikiran pendengar secara hisan, secara fisik gitu ya, secara fisik, secara fisik. Bentar. Contohnya di sini hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Hadza khalaqal ladzina min duni. Hadza inilah, katakan ini. Khalqullahi, ciptaan Allah, fa'aruni, maka perlihatkan aku madza khalaqal ladzina min duni. Apa yang diciptakan oleh Tuhan selain Allah, yang mengaku Tuhan selain Allah itu apa? Ini ciptaan Allah. Yang ngaku-ngaku Tuhan, yang ngaku Tuhan mana gitu. Gitu. Terus nah, hadza khalqullah ini seakan ini ditunjukkan secara fisik itu loh di depannya. Jadi untuk membedakan bukan yang lain gitu. Uh, kemudian
contoh yang apa namanya, bukan contoh ya, contoh yang lainnya juga ini ta'rid. Ta'rid ini untuk ta'rid ini istilahnya untuk menyindir, nyinggung, nyindir aja yang gampang, nyindir. Bigobawati sami dengan kebodohan atau ke bawah itu, ya gimana ya kalau mau ngomong bodoh saya kayak agak kasar. Ya bawah itu bodoh atau kedunguan kebodohan pendengar. Jadi untuk menyinggung gitu. Hatta innahu la yatamayyazu lahu syai' illa bi isyaratin. Sehingga karena pendengar yang diajak ngomong ini kurang bisa memahami, kurang memiliki ilmu, sehingga dia perlu dibedakan, hal yang ditunjuk itu dibedakan dengan penunjukan isyarah, dengan ini loh yang sini bukan yang itu. Dan wahadil ayatul tasluhu dzalik. Lah ayat tadi juga bisa pantas untuk contoh faedah ta'arid ini. Tadi kan untuk membedakan biar secara real, secara fisik bisa. Kemudian contoh yang lain, apa fungsi yang lain adalah walibayani halihi fil qurbi wal bu'di. Untuk menjelaskan kondisi keadaan yang ditunjuk isim itu, baik secara posisi yang dekat kurbi wal bu'di maupun jauh. Fayu'ta fil awali binahwi hadza. Sehingga posisi yang dekat dari pembicara itu disebutkan, didatangkan dengan lafadz hadza. Wa fitsani, kemudian posisi yang kedua yaitu posisi jauh itu dengan menggunakan dzalika dan ulaika. Halo, apakah teman-teman mendengar? Mendengar, Ustaz. Baik. Teman-teman sudah apa namanya belajar isim isyarah nih ya. Mungkin ini sekilas saja. Saya izin share screen coret-coret tentang isim isyarah ya. Isim isyarah itu bagaimana cirinya? Ciri dari bahasa Arab kan ada apa namanya mudzakkar muannas atau jenis kelamin muannas. Nah, kemudian dia mudzakkar muannas ini ada mufrad. Mufrad ini satu ya, mufrad satu, tunggal, mufrad. Ada musanna dua berarti. Ada jamak berarti tiga. Nah, isim isyarah itu sebenarnya dia rangkaian kumpulan dari beberapa kata. Dia mufrad yang mudzakkar itu hanya, maaf ini kok nggak habis ya. Sebentar. Pulpennya sebentar ya, sambil ini habis terusan. Coba saya cas sebentar. Maaf. Za. Kalau satu menunjuk satu laki-laki za. Kemudian perempuan ini di pakai ya di atau zihi, di atau ti atau ta gitu ya. Nah, ini za. Kemudian yang kedua kalau menunjuk dua zani atau zaini. Kalau yang perempuan yang muannas tani atau taini, tinggal i'rabnya apa. Kalau jamak itu ada yang pakai ulai, ada yang ula, tapi ula ini jarang, ula. Sebenarnya polosan atau isim isyarat itu hanya ini. Kok jadi hadza? Ya, memang ada ketentuan bahwa ha isim isyarah semua ini bisa kemasukan hak tambah. Sehingga ha plus za, maksudnya hadza. Kemudian ha plus zi hadi atau hadihi hadi. Jadi asalnya isim isyarah hanya za, hanya zi.
Kok jadi dzalika? Nah itu ini. Selain ada tambahan atau topping kalau dalam makanannya, toppingnya ini hak tambih, ada juga topping yang akhiran adalah huruf kaf, ada huruf lam, ada lam, ada lam, ada huruf kaf, ada dua ya, ada dua-duanya, ada lam plus atau kaf. Nah, jadi aslinya kan cuma za. Ketika dia ditambahi oleh akhiran K gitu saja. K ini menunjukkan jauh. Daka ini posisinya adalah agak menjauh. Tapi kalau cuman kemasukan the gitu tok kayak seperti ini. The kemasukan ada. Ini dekat. Makanya artinya ini tunjukkan yang dekat. Kalau the plus K ini agak jauh pertengahan. Zaka. Terus kemudian kalau tambahin satu huruf lagi, plus lam plus K. Jadinya zalika itu lebih jauh lagi, paling jauh, jauh. Isyaratnya jauh, zalika, zalika. Begitupun perempuan, tilka itu sudah ada tambahan sudah ada tambahan plus lamnya plus kafnya. Jadi ada posisi yang ditunjukkan itu dekat, jauh, dekat, pertengahan dan jauh gitu. Begitupun ulai ini kalau ketambahan plus kaf menjadi ulaika, ini artinya menunjukkan jauh, mereka tapi jauh, mereka yang jauh. Tapi kalau nggak ada huruf kafnya, ulai ya udah mereka tapi mereka yang dekat, lebih dekat gitu. Atau cuman ketambahan hak, jadi ulai ya mereka ya mereka yang dekat gitu ya, mereka yang dekat. Tapi ada kaf ini bermakna jauh. Dan kaf ini bisa ditasrif kadang ka, kuma, kum, dan seterusnya. Ki, kuma, kuna. Kalau perempuan ki, daki, kuma, kuna. Mudah-mudahan nggak membingungkan ya penjelasan saya. Yang jelas, dalika, tilka itu sudah menjadi apa ya? Sudah barang jadi gitu sebenarnya. Barang jadi sudah tambahan-tambahan yang ya kita sudah tinggal pakai aja gitu ya. Baik, sambil ini masih loading ya. Nah, kita lanjutkan di penjelasan kitab Al-Itqan ini. Kemudian ada tujuan penggunaan isim isyarah itu likos di tahkirihi bil kurbi. Likos di tahkirihi bil kurbi. Untuk tujuan. Maaf, ini belum pencet. Likos, aduh, mana jadi? Kok jadi hilang? 8 berapa tadi? Ya, eh, halamannya 408. 408. Hmm, Baik, jadi sampai ini ya. Masih dengar suara saya, teman-teman? Masih Ustadz. Baik. Di sini walikos di ta'zimi bulbu'di. Tujuan isim isyarah itu untuk menunjukkan, untuk bertujuan ta'zim. Ta'zim itu ya ta'zim ya, ta'zim menghormati. Bil bu'di dengan isyarah yang jauh. Jadi isyarah jauh tadi apa? Ada K-nya kan, makanya zalika. Sebenarnya kecuman za, ketambahan lam plus kaf itu lebih jauh.
Zaka bisa saja agak jauh gitu. Dzalikal kitabul la raiba fih. Kitab itu kan dzalika kan artinya itu kan. Kitab itu la raiba fih yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya kenapa kok nggak hadzal kitab tapi pakai dzalika? Karena tujuannya adalah ta'zim, jauh. Artinya apa? Dhahaban ila bu'di darajati. Ingin menunjukkan jauh, ingin pergi pada jauhnya derajat ataupun level Al-Quran. Artinya Al-Quran itu tinggi, jauh dari kita. Maksudnya luhur gitu loh. Kesannya pakai dalikal kitab dengan hadal kitab. Kalau hadal kitab tuh ini kan ya bisa kita rengkuh, bisa kita apa namanya langsung bisa sentuh atau artinya ingin memberikan bahwa dalikal kitab itu benar-benar jauh dari sisi levelnya itu benar-benar tinggi gitu. Itu bintang itu berarti kan benar-benar jauh. Kemudian walid tambi ada juga untuk memperingatkan atau mengingatkan, menyadarkan ba'da dzikril musyar ilaih bi asufin qablahu. Setelah menyebutkan musyar ilaih bi ausofin qablahu dengan sifat-sifat sebelumnya ala annahu jadirun bima yaridu ba'dahu min ajli. Ini maksudnya. Ulaika ala hudan mirabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat ini isim isyarahnya mana? Saya tanya dulu aja. Secara intinya aja. Ulaika, Ustaz. Oke, ulaika. Ulaika di situ menunjukkan jauh atau dekat. Artinya apa ulaika itu? Jauh. Jauh kan. Mereka. Karena ada huruf kafnya kan, ulaika. Iya. Oke. Nah, di sini kenapa disebutkan ulaika? Untuk memberikan tambi, untuk memberikan peringatan, mengingatkan bahwa ausofin qoblau ada sifat-sifat sebelumnya yang benar-benar melekat pada mereka. Apa? Ulaika ala hudan mirobi. Mereka itu berada di atas petunjuk, di atas hidayah Tuhan mereka. Jadi benar-benar melekat gitu. Wa ulaika dan ulaika itu diulang lah. Pengulangan ulaika ini itu benar-benar sebuah kepantasan jadirun. Jadi mereka itu loh, mereka yang mana? Ya mereka itu yang punya sifat apa namanya melekat hidayah, mendapat petunjuk Allah, terarah dan sebagainya. Jadi ingin memberikan tambih, ingin mengingatkan kita bahwa mereka itu benar-benar ala hudan mirobihim gitu. Itu jadi banyak motifnya ya, banyak sebabnya kenapa menggunakan ulaika ini. Ulaika salah satu ini. Ulaika mereka yang mana? Ya mereka yang sifat sebelumnya itu loh. Mereka itu beruntung, muflihun. Mereka orang-orang yang laki, orang-orang benar-benar mendapatkan keuntungan, beruntung. Yang beruntungnya gimana? Ya mereka itu ya sifat sebelumnya itu yaitu apa? Hudan mirobihim. Gitu. Karena yaridu ba'dahu min ajliha tadi. Itu isim isyarah. Kemudian kita beranjak ke isim makrifat yang lainnya yaitu bil mausuliyah. Tahu apa mausuliyah itu? Isim mausul apa isim mausul? Ada yang belum tahu isim mausul? Kata sambung. Ya, kata sambung atau kalau bahasa Inggris ya that gitu ya. Nah, contohnya alladzi. Nah, isim mausul itu ada ketimbang dicoret-coret sini terlalu anu ya, terlalu pusing atau kembali ke ini tadi. Isim mausul itu sebelum kita ke contoh-contoh, saya ngasih pengantar sedikit saja. Isim mausul itu ada beberapa. Salah satunya yang paling banyak adalah alladzi. Alladzi ini untuk satu. Kalau dua ya alladzani. Ini laki-laki ya. Ketiga alladzina. Laki-laki. Kalau perempuan allati, allatani, allati, allati, allati. Ada allawati.
Ini yang sering. Allati, allawati, atau allai juga ada dalam Al-Quran. Allai. Ya isna minal ma'in. Ini yang sering pakai allati, allati dan itu. Alladani, alladina itu yang sama. Ah, selain allati ada lagi sebenarnya. Ada ma, ada man, ada al, ada ai. Yang Al-Quran yang banyak ini. Alladzi, ma, dan man. Ma ini untuk berakal. Maaf kebalik. Ma ini untuk tidak berakal. Man ini untuk berakal. Nah, nanti kita kembali ke contoh-contoh dari sini. Oke. Kenapa isim mausul itu digunakan? Karena likaroh hati dzikrihi bi khosim ismi. Karena nggak enak untuk menyebutkan secara spesifik namanya. Imma satron alaihi, ada kalanya memang untuk menutupi, menyamarkan nama. Au ihanatan lau, atau memang ingin menghinakan atau merendahkan dia. Gak disebutkan namanya. Kalau disebutkan namanya nanti terlalu ya seakan memuji atau memviralkan, mempasoskan dia. Tapi ada yang memang menyamarkan, menutupi, atau yang lainnya. Sehingga di situ fayu tabil ladzi wa nahwi mausulatan bima sadara min fi'lin maf'ulin. Makanya di situ disebutkan si mausul yang bersambung dengan baik fi'il maupun tindakan maupun ucapan. Contohnya gini. Walladzi qala liwalidayhi ufil lakum. Dan seseorang yang mengatakan liwalidayhi uf atau cih atau cek itu gitu ke orang tuanya. Allah di sini kan biasanya diartikan Allah itu yang ya. Meskipun hanya Allah ini bisa diartikan orang yang mengatakan. Nah, jadi tidak disebutkan oleh Allah siapa yang mengatakan. Memang di umum sengaja ditutupi karena orang yang mengatakan kepada kedua orang tuanya dianggap kan kurang ajar gitu ya. Memang ditutupi. Begitupun ini warawadat hullati huwa fi baitiha di surat Yusuf. Dia alati seorang perempuan telah merayu menggoda, rawadat itu menggoda, merayu Yusuf huwa fi baitiha. Jadi seorang perempuan alati yang orang yang menggoda Yusuf, huwa yang mana Yusuf fi baitiha berada di rumahnya perempuan tadi, alati tadi. Alati kan mu'anas. Nah, sengaja ini pakai alati dan alati ini sebagai satron atau ihanatan untuk menutupi. Kenapa tidak disebutkan Zulaikho, Warawadat Zulaikho? Ya memang Allah sengaja menutupi nama itu, menyamarkan, nggak disebutkan. Meskipun dalam penafsiran disebutkan Zulaikho dan beberapa. Tapi sebagaimana yang kemarin saya terangkan, penyebutan nama dalam Al-Quran itu ada hikmahnya. Kenapa nggak disebutkan? Karena tidak terlalu penting. Intinya esensinya adalah pesan moral di situ. Dari cerita Nabi Yusuf masih kan seperti ini. Atau memang untuk menutupi, menyamarkan identitasnya tadi. Biar tidak tercemar ataupun merasa di pencemaran nama baik lah namanya gitu ya. Itu ini contoh yang isi mausul tadi. Kemudian ada lain motif atau sebab lain yaitu waqad yakunu li iradatil umum. Ada isim mausul yang memang diperuntukkan untuk iradatil umum, untuk menginginkan keumuman atau keluasan makna alladzi itu. Contoh, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang alladzina, orang-orang yang, artinya apa? Ya semua siapapun yang orang-orang yang apa? Ya yang ini, yang mengucapkan rabbunallah, Allah itu Tuhan kami, itu mastaqamu, kemudian dia konsisten istiqomah. Begitu walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang di jalan kami, berjuang karena kami, lanahdiyan nam subulana, pasti akan kami memberikan jalan, menunjukkan jalan kepada mereka. Nah, ini umum, sifatnya umum siapa? Ya orang-orang siapapun.
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Sungguhnya orang-orang yang yastakbirun, orang-orang yang sombong, an ibadati, untuk menyembahku, sayadkhuluna, mereka akan masuk jahannam. Jadi sifatnya alladzina ini untuk umum gitu loh. Untuk maksudnya karena umum. Kemudian ada ikhtisar. Ikhtisar ini ringkas. Jangan disentuh lagi nanti. Ringkas. Ringkas. Contoh, la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Kalian kalian jangan menjadi kalladzina, seperti orang-orang adaw yang menyakiti atau yang mengganggu, yang menyakiti Musa, Nabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, lalu Allah membebaskan ataupun membersihkan nama baiknya mimma qalu, dari apa yang mereka ucapkan. Berarti di sini seakan-akan ada apa namanya, pencemaran nama baik ataupun secara verbal omongan yang menyakiti Nabi Musa, pencemaran nama baik kalau sekarang ya. Allah membebaskan atau membersihkan nama baik Nabi Musa. Apa ucapannya? Qauluhum innahu adar. Maksudnya mereka menyakiti atau menyakiti Nabi Musa itu dengan ucapan innahu adar. Adar ini, mohon maaf ya, ini termasuk pelecehan seksual secara verbal, secara omongan. Adar ini Nabi Musa, mohon maaf, kemaluannya itu melepuh gitu, melepuh. Jadi apa yang umatnya Nabi Musa yang mengatakan atau melecehkan Nabi Musa secara verbal ini mengatakan innahu adar. Kenapa kok di sini ikhtisar? Idlau adada asma al-qailin la tola. Karena kalau Allah menyebutkan atau menghitung nama-nama orang yang qailin, orang-orang yang menista ataupun melecehkan secara ucapan tadi, pengucap-pengucap, pembuli-pembuli Nabi Musa tadi, kalau disebutkan satu persatu, la tola, pasti akan terlalu panjang. La takunuka sampai misal si A, si B, si C, lah panjang kalau disebutkan namanya. Cukup alladzina, orang-orang yang. Kamu kan kalau sekarang gampangannya alladzina qata'ul asyar, orang-orang yang menebang pohon. Sebenarnya kan orang-orang yang menebang pohon hanya beberapa saja, tapi pakai alladzina itu untuk meringkas, nggak perlu semua disebutkan. Walaisa lil umum. Fungsinya di sini bukan untuk umum, untuk semuanya. Kalau tadi kan untuk semuanya. Siapa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya apa ya, pokoknya siapapun gitu. Kalau ini enggak, untuk ikhtisar. Kenapa? Untuk ikhtisar, untuk meringkas. Li'ana Bani Israel kullahum lam yaqulu fi haqqi dzalik. Karena Bani Israel semuanya itu tidak pernah semua umat Bani Israel, kaum Bani Israel tidak mengucapkan hal itu. Hal apa? Hal adar tadi, mengatakan Nabi Musa kemaluannya melepuh itu. Enggak semua Bani Israel mengucapkan, hanya oknum-oknum kalau bahasa sekarang. Hanya oknum-oknum saja, tapi di situ disebut alladzina gitu ya. Tidak alladzina gitu. Ini bisa dipaham nggak teman-teman dari beberapa keterangan saya, atau terlalu dalam dari pertemuan ini sebelum saya lanjutkan? Bisa, Ustaz. Bisa? Ada yang belum bisa nangkap? Bisa, Bisa ya? Ustaz. Baiklah. Bisa, Ustaz. Ini yang terakhir dari isim ma'rifat adalah alif lam. Salah satu ciri isim itu kan kemarin tanwin ya. Tanwin baik domah, domaten ataupun fathatain atau kasrotain. Nah, di sini isim juga cirinya adalah kemasukan al. Isim yang kemasukan al itu adalah ciri dari ma'rifat. Kenapa isim kemasukan al wabil alif lil isyarah ila ma'hudin kharijin au dhihniyin huduriyin, untuk menunjukkan isyarah ma'hudin kharijin, hal yang diketahui, ma'hud yang diketahui, kharijin yang sifatnya eksternal, di luar. Maksudnya kita itu sudah mafhum bahwa ini arahnya ke situ. Contohnya adalah gini.
teman-teman tahu ayat yang tentang la tahzan innallaha ma'ana. Tahu Ustaz. Nah, di situ ada disebutkan uh, idhuma fil ghor, ketika keduanya Nabi dan Abu Bakar fil ghor. Fil ghor itu artinya adalah bukan ghor gedung olahraga ya. Ghor di sini idhuma fil ghor, huma fi al ghor, bukan fi ghorin, nggak pakai al, tapi fil ghor. Alnya di sini itu menunjukkan ma'hud khariji. Ketika keduanya dalam gua, tahu kan gua yang di gunung di itu tan itu. Nah, gua di sini ini sudah ma'hud, sudah diketahui secara eksternal kita. Maksudnya eksternal itu eh, benar-benar kita kebayang bahwa di situ adalah eh, apa namanya gua sur, gua sur gitu. Nabi dengan Abu Bakar itu dua hal. Audihni atau akal, secara akal atau secara benak gitu ya. Baik disebutkan atau huduri atau sekarang al yauma. Nanti ada beberapa keterangan-keterangan ya. Al yauma itu hari ini. Al yauma akmaltu lakum itu huduri. Malam ini al lailah gitu cukup. Nggak perlu hadhil lailah. Cukup al lailah. Lail al lail. Di situ alnya itu mengandung hudur. Saat ini no gitu. Gitu ya. Ada al-hudur, ada lile dikri, nanti kita bahas di bawah ada istighraq hakikat majas ta'rif. Istighraq hakikat majas itu seperti alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu gini, kalau kita menerjemahkan kan segala puji bagi Allah Rabbil alamin kan. Loh, segalanya mana? Segala kan semua, mana jami'unya? Mana kulunya semua? Nggak ada. Nah, di al ini itu maknanya ada istighraq untuk menghabiskan seluruh macam pujian. Baik yang memuji itu siapapun itu atau pujian dari manapun ya itu sebenarnya apapun pujiannya ya semua gitu loh. Untuk menghabiskan segala bentuk pujian gitu. Itu. Nah, agak panjang ya. Nanti kita masuk ke sini, kita skip ini. Ya sebenarnya ingin membahas tentang lanjutannya ini adalah tentang al-ikhlas itu. Tapi waktu ya sudah 8:30, kita beranjak ke ini penting karena kita akan nanti teman-teman mungkin akan mendapatkan keterangan ini ataupun sudah pernah. Kalau sudah pernah ya kita mereview ulang lah biar tidak lupa. Di sini ada kaidah yang berkenaan tentang makrifat dan nakirah. Idza dzukira ismu marratain, ketika ada isim disebut dua kali, falahu arba'atu ahwal. Dia ada 4 kondisi. Yang pertama, imma an yakuna ma'rifatain. Yang pertama adalah dua isim itu sama-sama ma'rifat. Yang kedua, au nakiratain atau dua-duanya nakirah. Yang ketiga, awil awwalu nakiratan wasani ma'rifatan. Yang kedua, yang pertama adalah nakirah. Yang pertama ada nakirah, yang kedua adalah ma'rifat. Ini kondisi keempat. Ketiga. Kondisi keempat sebaliknya. Yang pertama adalah ma'rifat, yang kedua adalah nakirah. Sekarang kita breakdown, kita pas satu-satu. Fa'in kana ma'rifatin. Jika ada dua isim diulang disebutnya, dua-duanya itu ma'rifat, fatani huwal awwalu ghaliban. Maka kata kedua, asani, maka kata kedua itu juga sama, yang dimaksud adalah ya yang pertama, yang kedua itu ya yang pertama. Terulang di situ ketika sama-sama ma'rifat. Kenapa? Dalalatan al-ma'hud alladhi wal aslu fil lam. Karena untuk menunjukkan makna bahwa itu sudah diketahui yang menjadi makna asal dalam al itu atau idofah. Contoh ini. Ihdinas syiratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ada dua kata yang terulang. Kata apa itu? Kata sirat, Ustaz. Oke, sirat. Yang pertama, sirat yang pertama nakirah atau ma'rifat? Ma'rifah. Kenapa ma'rifat? Karena Beralif lam. alif lam. Kata kedua nakirah atau ma'rifat? Nak, eh, ma'rifah. Ma'rifat karena Mudhaf ilaih. mudah ilaih. Siratal ladzina, jalan orang yang siratal. Nah, sini kan sama ma'rifat. Berarti kalau kaidahnya ini ghaliban umumnya ketika ada dua kata terulang dan dua-duanya itu ma'rifat, maka yang kedua ini juga yang pertama. Sama. Yang dimaksud sirat yang pertama dengan yang kedua sama. Yang kedua itu adalah yang pertama. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Artinya jalan orang-orang yang diberi nikmat adalah ya jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan orang yang beri nikmat. Jadi dua hal yang sama gitu. Ditangkap ya? Contoh yang lain ini. Fa'budillah mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Di ayat ini ada dua kata yang berulang. Kata apa itu? Kata apa? Halo? Adin. Oke, Adin. 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 Adin, Ustaz. Dua-duanya ma'rifat kan ya? Iya. Nah, berarti yang dimaksud din yang kedua adalah yang pertama sama. Maka sembahnya fa'budillah, maka sembahlah Allah mukhlishalahuddin, memurnikan ikhlas hanya kepadanya, memurnikan agama itu ala ketahuilah lillahi dinul khalis. Agama yang murni ya milik Allah. Artinya agama yang murni itu ya yang dimaksud adin di kita yang diminta untuk memurnikan itu sama, bukan dua hal yang berbeda. Begitupun ini waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba walaqad alimatul jinnatu. Jin di sini, jin perempuan jin, di sini juga jin. Nah, jin yang kedua juga jin yang pertama sama. Gitu ya. Begitupun wa mantakis in waqih musayyiat wa mantakis sayyiat. Waqih musayyiat, hindarikan him dari mereka as-sayyiat, keburukan-keburukan. Wa mantakis sayyiat, barang siapa yang menghindari sayiat, keburukan-keburukan. Artinya keburukan-keburukan yang kedua itu juga sama dengan keburukan yang pertama. Begitupun ini la'ali ablughal asbab asbab samawat. Jadi sama ketika dua-duanya adalah ma'rifat. Kita lanjut ya. Yang kedua, wa in kana nakiroten. Ketika ada dua kata terulang dan dua-duanya nakiroten, dua-duanya nakiroh, kemudian nakiroh. Fasani ghairul awali ghaliban. Maka kata yang kedua, nakirah yang kedua, itu beda, tidak sama dengan yang pertama. Tadi kan makrifat plus makrifat sama dengan ya sama. Makrifat sama dengan makrifat. Dua-duanya sama. Tapi ketika nakirah ketemu nakirah, yang kedua beda dengan yang pertama, nggak sama. Fasani ghairul awal. Yang kedua ghairul awal, selain awal. Umumnya gitu. Ya. Contohnya di sini langsung aja. Contoh untuk menyikat waktu. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Di sini ada kata yang terulang, kata apa aja? Ada dua kata yang terulang. Apa? Terulangnya tiga kali malah. Do'fin, Ustaz. Dha'fin aja. Ada lagi? Kuwata. Wah. Kuwatan. Oke. Di sini di surat Rum 54. Allah yang menciptakan kalian min dha'fin. Kalau kita terjemah letterlock ya, Allah menciptakan kalian dari lemah ke lemah, kemudian menjadikan dari lemah kuat, kemudian dari kuat menjadi lemah. Jadi lemah, kuat, lemah gitu ya. Ada beberapa kata yang terulang tadi. Nah, lalu gimana ini? Apakah kata yang kedua, maksudnya apa? Dokfin. Dokfin kan ini ada satu dokfin.
Ini dokfin, ini 1, dokfin 2, kemudian dokfan 3. 3 kali. Kalau kuah berapa kali? Kuah Kuah dua kali. 1, kuah 2. Di sini ini dokfin 1, dokfin 2, dokfan 3. Apakah dokfin ini yang kedua dengan dokfin yang pertama sama? Apakah dokfan dengan dokfin ini sama? Kalau menurut kaidah ini enggak. Karena fasani ghairul awal. Karena semua kata dokfin ini adalah nakiroh, yang mana nakiroh itu tidak cirinya adalah tanwin kan. Semua tanwin kan ini. Dokfin, kuatan, tanwin semua kan. Nakiroh semua. Yes. Maka kata kedua itu tidak sama dengan kata yang pertama. Lalu gimana menafsirkannya? Sesuatu yang lemah. Makanya di sini dijelaskan oleh Suyuti, fa'inal murad, yang dimaksud di sini adalah bidok fil awal. Yang dimaksud dengan lemah yang pertama adalah nutfah, sperma. Artinya apa? Allah menciptakan kalian dari lemah. Artinya lemah itu apa? Sperma. Sperma kan lemah, bisa di hal yang lemah, air sperma itu kan. Wa bisani, dan yang dimaksud oleh Allah lemah dokfin yang kedua ini itu atufuliyah, yaitu masih bocah, masih bocil, masih bayi. Lemah nggak anak bayi itu? Anak-anak lemah, karena anak-anak lemah perlu dilindungi. Artinya dokfin, min dokfin yang pertama dan min ba'di dokfin, min dokfin dengan ba'di dokfin itu beda. Bisa ditangkap ya? Wabisalisi, dan yang ketiga itu adalah syekhukhah. Syekhukhah mana dokfan yang kedua? Ini mimba diku atin dokfan. Syekhukhah ini ya lansia lah, lanjut usia. Orang tua lemah nggak? Lemah. Artinya lemah pertama, lemah kedua, lemah ketiga itu beda-beda. Jadi ya, lemah pertama, lemah kedua itu beda-beda. Gitu ya. Bisa dilengkapi nih ya. Bisa, Ustaz. Nah, yang sering kita baca ini aja kita skip ya. Yang ini yang sering kita baca. Alam Nasroh itu. Alam Nasroh ini fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan sering dijadikan contoh juga ini. Ini yang kata yang terulang apa? Kata apa ini? Usri yusro. Oke, satu-satu. Yusro. Usri dulu apa yusra dulu? Yusro Ustadz yang nakiro. Yang al-usro yang ma'rifah. Ya, kalau al-usr yang al-usr artinya apa? Sulit kan? Ya, Kalau yusro artinya mudah. mudah. Oke. Eh di sini kita membahas yang urutan aja, sesuai urutan. Al-usr tadi artinya adalah sulit ya. Al-usr ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifah. Oke. Al-usr ada berapa kali disebut? 2 kali. 2. Oke. Ini ma'rifat. Sama-sama ma'rifat ya. Ini 1, ini 2. Yusra berapa kali? 2 kali ya. Ini 1, ini 1. Ini 1, 2. Masih ingat tadi kaidahnya ketika ma'rifat disebut 2 kali sama-sama ma'rifat, maka yang kedua adalah Maka yang kedua adalah yang pertama. Kalau ma'rifah. Maka yang kedua adalah yang pertama. Artinya al-usr yang kedua ini sama dengan al-usr yang pertama. Artinya apa? Artinya al-usr sulit itu cuma 1. Karena yang kedua ini juga yang 1 sama. Bisa tangkap ya? Bisa. Tapi ketika yusro, karena yusro di nakiroh kata nakiroh diulang, maka yang kedua adalah Yang kalau apa nakirah.
yang kedua beda dengan yang kedua beda dengan yang pertama. Maka yang kedua adalah beda dengan yang pertama. Artinya apa ke ayat ini? Ayat ini ingin menunjukkan bahwa yusro yang mudah itu dua, sulit itu cuma satu, gitu. Makanya fal usrusani wal awal. Yang sulit yang kedua ini ya wal awal sama dengan yang pertama. Wal yusrusani ghairul awal. User ataupun kemudahan yang kedua ini ghairul awal, bukan yang pertama. Makanya ini dikuatkan oleh hadis Nabi, lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan itu tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Maka memahami fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu ya kemudahan itu lebih banyak, dua kali lipat dari kesulitan. Jadi bukan setelah kemudahan itu ada setelah kesulitan ada kemudahan, artinya ya bisa jadi karena dihimpit dua kemudahan itu ya sebenarnya kesulitan itu kalah, baik itu berada di tengah-tengah atau di awal, kesulitannya itu terserah, yang jelas atau berbarengan. Ini bisa ditangkap ya? Bisa, Ustaz. Oke, baiklah kalau bisa ditangkap. Eh, Mana ada perlu contoh banyak lagi nih. Masih kuat ya namanya ya untuk fokus ya. Nah, yang ketiga tadi kan sama-sama makrifat udah, sama-sama nakirah sudah. Nah, sekarang selang-seling. Wa in kanal awwalu nakiratan wasani ma'rifatan. Jika yang pertama adalah nakirah, wasani ma'rifat dan kata kedua adalah ma'rifat, fasani wal awwalu hamlan alal ahdi. Maka kata yang kedua itu adalah kata yang pertama karena diikutkan secara ahdi. Ahdi itu yang sudah disebutkan, itu sudah mafhum, sudah diketahui. Contoh di sini surat Al-Muzammil 15-16. Arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'auna rasulah. Kata apa yang terulang? Firaun. Kata Firaun dan Rasul. Kata Oke, Rasul, kata Fir'aun dan Rasul. Fir'aun Fir'aun itu nakirah atau ma'rifat? Fir'aun ma'rifah. Oke, sama-sama makrifat kan. Ketika makrifat terulang dua kali, maka yang kedua adalah Sama seperti yang pertama. artinya Fir'aun yang ini dengan Fir'aun yang ini seperti yang kedua itu sama, Fir'aunnya ya itu aja. Ya. Nah, oke. Kata kedua yang terulang adalah kata rasulan. Satunya nakirah, yang pertama nakirah atau makrifat? Yang pertama Nakirah. Nakirah. Yang kedua ma'rifah. Makrifat. Tadi kaidahnya ketika yang pertama itu nakiro, yang kedua makrifat, maka yang kedua adalah ya yang pertama sama. Yang kedua adalah pertama. Artinya di sini ar-rasul di sini ya rasulan ini. Arsalna ila fir'aun rasul. Kami utus kepada Fir'aun seorang utusan, seorang rasul. Lalu Fir'aun maksiat atau membangkang kepada ar-rasul. Kalau bahasa Inggris the rasul yang that tadi gitu loh. Alnya itu yang tadi that gitu ya. Itu. Jadi sama. Karena al itu salah satu fungsinya tadi lil ahdi. Karena sudah mafhum, sudah disebutkan sebelumnya. Ahdi zikri sudah sebelumnya. Begitupun fiha misbahun al misbahu fi zujajah. Fi zujajatin. Azujajatu. Berarti azujajatu ya zujajatin ini. Al misbahu ya misbahun ini. Karena merujuk kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Begitupun contoh nih mengenai itu. Ya. Kemudian sebaliknya, ini yang keempat ya, ini kira ketiga.
Yang keempat, wa in kana al-awwalu ma'rifatan. Jika kata pertama itu ma'rifat, wasani nakiratan. Kata yang kedua adalah nakirah. Fala yutlaqul qaul. Maka sama dengannya ya nggak mutlak kaidahnya. Ini dilihat dulu. Bal yatawaqqafu al-qara'in. Tergantung pada indikatornya seperti apa. Maka sama dengannya masih dilihat dulu. Fataratan takum qarinatun ala taghayyur. Terkadang ada indikator yang menunjukkan perbedaan beda. Contoh di sini wa yauma taqumu sa'atu yaksimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah. Kata apa yang terulang dalam ayat Ar-Rum ayat 55 ini? Bro? Terus kata sa'ah Ustaz. As-sa'atu sa'atin. Oke. Nanti gimana ini? Apakah sa'atin yang kedua juga sama dengan sa'ah yang pertama? Tergantung korinahnya. Tergantung korinahnya. Tergantung korinahnya. Oke. Tapi ini korinahnya adalah berbeda. Taku korinatun ala tagoyur. Tagoyur itu berbeda. Artinya sa'atin ini beda dengan as-sa'ah. Maksudnya gimana? Wa yauma taqumu sa'atu. Ketika terjadi berlangsung sa'ah. Sa'ah di sini adalah hari kiamat. Yuqsimul mujrimuna, orang-orang yang berdosa itu bersumpah. Mala bisu ghairu sa'ah. Mereka tidak tinggal di situ hanya ya mungkin beberapa saat, beberapa waktu. Nah, saat yang kedua itu artinya waktu atau saat, sesaat gitu ya. Kalau saat yang pertama adalah hari kiamat. Sehingga ini berbeda. Yang kedua beda dengan yang pertama. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah yang mudah aja ya. Ini. Watarotan takumu ala takumu korinatun alatiha. Terkadang korinah atau indikatornya itu menunjukkan pada sama, tunggal. Artinya kata yang kedua ya kata yang pertama. Contoh Az-Zumar 2728. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli matsalin la'allahum yatadzakkarun Qur'anan Arabian. Kata apa yang terulang dalam dua ayat tersebut? Al-Qur'anan Ustaz. Oke, di sini Al-Qur'an pakai al berarti makrifat. Di sini Qur'anan nakiroh, ya nakiroh nggak pakai al tanwin ya. Artinya karena Qur'annya menunjukkan itihad, menunjukkan tunggal. Quran yang kedua ya Quran yang pertama. Meskipun yang kedua itu nakiroh seperti itu. Gitu ya. Itu kaidah umumnya seperti itu. Kalau contoh-contoh ini agak anu ya. Ya, mudahnya gini. Simpulannya dari beberapa kaidah tadi, kalau dirumuskan secara anu ya. Tadi kan, ketika ada ma'rifat plus ma'rifat sama dengan Maknanya sama. Maknanya sama. ya. Terus nakiroh plus Terus nakiroh sama dengan maknanya berbeda. beda. Kemudian tadi gimana? Ma'rifah tambah salah. Nakiroh tambah ma'rifah Nakiroh tambah tambah ma'rifat ma'rifah sama. sama dengan sama. Ya. Kemudian Ma'rifah sifat tambah nakiroh nakiroh tergantung. rinci tergantung ya. Hmm, maksud- Ini masih kata yang sama ya, pengulangan kata yang sama ini. Jadi ketika ada katanya, ini namanya kaidah aghlabiyah, kaidah umum. Meskipun makanya di ada yang mengecualikan, oh enggak gitu semua, enggak paten ini, maksudnya enggak tetap ada tetap pengecualian. Makanya di sini ada beberapa bantah-bantahan di sini, ada beberapa perdebatan ulama. Contohnya di sini, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Di sini kan ada kata yang terulang, ada kata apa? Al jazaul ihsan ilal Al-jaza al-ihsan. al ihsan. Al ihsan itu nakirah atau ma'rifat? Ma'rifah keduanya.
Ketika ma'rifat keduanya kalau ngikut kaidah tadi gimana? Sama, Ustaz. Sama. Maknanya yang kedua sama dengan Nah, yang pertama. di sini dibantah. Loh, kalau kaidah itu berlaku paten di ayat Ar-Rahman 60 ini enggak beda. Kenapa? Karena dua-duanya oke, fa innahuma ma'rifatan. Keduanya sama-sama ma'rifat. Tapi wasani hurul awal, kata kedua itu tidak sama, bukan yang pertama. Kenapa? Karena ihsan yang pertama itu artinya amal, ihsan yang kedua adalah pahala. Tidaklah balasan kebaikan melainkan kebaikan. Kebaikan ini adalah kebaikan amal, balasan amal kebaikan. Ilal ihsan kecuali balasan baikan, maksudnya nikmat dan sebagainya. Ada bantahan seperti itu. Meskipun nanti oleh Imam Suyuti di sini juga dijelaskan apa namanya bantahannya ya. Hmm, ini untuk jenis itu. Yang jelas eh, itu apa namanya? Yang namanya kaidah ya. Kaidah dimanapun itu pasti ada pengecualian, mustasnayat pengecualian gitu. Mungkin dari sini teman-teman ada pertanyaan atau belum paham apa yang saya eh, jelaskan tadi apa istilah atau apa. Saya Ustaz, Silakan silakan coba. Ustaz, bisa nggak kalau misalnya dikatakan kalau ketika dua makrifah ketemu, maka makna yang kedua itu menguatkan yang pertama atau memperluas makna yang pertama? Atau itu gimana, Ustaz? Ketika makrifat plus makrifat ya. Iya, kan maknanya sama, tapi Hmm. apakah benar-benar sama secara mutlak atau ada kayak mungkin penambahan makna? Kalau eh, dari keterangan tadi bahwa di situ memang sama dengan yang pertama. Meskipun ada perbedaan-perbedaan dari sisi jenis. Contoh-contoh yang belum kita bahas tadi seperti hal jazaul ihsan ilal ihsan. Apakah itu jadi penegas? Ya, ketika lafaz terulang itu menjadi penegas, menjadi penguat gitu ya. Nah, penguat pun tuh ya itu juga. Jadi sebagaimana orang bicara kata-katanya diulang, itu kan sama pengulangan. Tapi pengulangan itu ingin memberikan sebuah penegasan bahwa itu juga sama seperti itu. Itu ya al-ausar dan seterusnya. Ini namanya kaidah aglabiyah. Itu kadang juga kita bisa pelajari ada temukan di beberapa pelajaran balaghah sastra ya, retorika bahasa Arab ada. Dulu saya pertama kenal itu di balaghah. Ini sengaja saya simpelkan ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Kaidah ma'rifat nakirah. Kemudian apalagi ya? Mungkin itu sih yang bisa saya share tentang jawab pertanyaan dari Kak Ersa tadi. Nakirah dan ma'rifat. Karena juga penting ya untuk mengetahui bagaimana makrifat nakirah itu. Kalau untuk korinah, Ustaz, menentukan apakah itu dimaknai sama atau berbeda. Gimana, Ustaz? Tentu korinah itu ada yang kembali kepada lafat, ada yang kembali kepada konteks secara umum ya. Korinah ya, indikator itu. Biasanya kita harus melihat secara utuh. Utuhnya bagaimana? Utuhnya gini. Ada korinah secara siak itu konteks konteks kalimatnya, konteks ayatnya. Belum kelihatan nggak? Belum ya? Maaf, belum share screen. Saya ulangi lagi. Dalam ini pembahasan tentang ayat di Al-Quran ya. Mungkin teman-teman pernah dengar siak. Siak itu artinya konteks. Kalau ayat ya konteks ayat siak. Konteks kalimatnya utuh ayatnya seperti apa dilihat dulu. Jadi korenahnya seperti apa? Bisa korenah itu korenah lafzi, korenah maknawi biasanya. Jadi kalau dijabarkan lagi korenah
Maaf, tulisannya keliru. Korinah itu kalau dalam bahasa Arab di Parsi itu ada korinah lafzi, ada korinah maknawi. Maknawiyah adalah dia. Kalau lafziyah kembali ke kata teks itu atau kata secara kata yang terlafaz terucap, maknawiyah jadi maknanya. Nah, dua-duanya ini kalau lafziyah itu bisa kita lihat dari kata yang disebutkan. Kata yang terucap tadi apa? Ada nggak? Wa yauma taqumus saatu yuqsimul mujrimuna ghairu sa'ah. Dari kata satu ayat utuh itu kita pahami kalau belum bisa ditangkap maknanya konteksnya ya harus menggunakan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Ayat sebelumnya dan ini kan siyak ya, konteks ya. Istilahnya gini, kalau siyak mungkin teman-teman sudah pernah mendengar. Ada istilah lagi. Ada kalau siyak sebelumnya itu sibak. Sibak itu konteks atau siyak ayat sebelumnya. Ayat sebelum. Ini sibak. Sabako dari sabak. Ini ada lihat. Jadi ayat itu kadang mau nggak mau harus kita tidak bisa kita pisahkan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Konteks sebelumnya ayat membicarakan dengan apa, itu juga kadang berdampak dengan ayat yang akan kita bahas. Begitupun dengan ayat setelahnya. Gitu. Nah tentu mengkaitkan ataupun korinah petunjuk-petunjuk itu bisa ditemukan dalam satu ayat utuh seperti tadi, satu ayat saja, atau kadang perlu merujuk pada ayat sebelumnya yang istilahnya sibak ini, atau ayat setelahnya istilahnya lihak ini. Ya. Jadi korena itu ya dari sisi indikator cara menemukannya ya secara terucap yang lafziyah atau maknawi ya. Oh maknanya nggak gitu, nggak mungkin ini dimaknai dengan saah ini jam tangan gitu kan nggak mungkin. Karena ketika itu yuksimul goza apa namanya yomatakumu saah ketika jam tangan saah kan jam tuh nggak mungkin itu jam tangan atau mana. Karena secara maknanya nggak mungkin itu membahas hari di mana jam takumu berdiri dan sebagainya kan nggak. Secara maknanya nggak bisa. Itu ya Korina mengenai Korina. Dan ini tentu perlu perlu zauk atau perlu cita rasa bahasa yang kuat untuk menemukan korehna itu. Jadi tidak asal sembarangan gitu ya. Masih artinya kita bisa melihat penjelasan ulama maupun mufasir yang menjelaskan tentang korehna itu. Mungkin itu ya. Baik, Ada lagi Ustaz. teman-teman? Sepertinya cukup. Baik, kalau cukup kita sudah saja ya. Terima kasih teman-teman sudah join. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita, semakin mendekatkan kita kepada kalam Allah, baik dengan bacaan maupun makna-maknanya. Al-Fatihah. Terima kasih kawan-kawan. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam.